Hai Desi Lover and Sobat YouTube, apa kabar hari ini? Sebelum kita mulai untuk baking hari ini, aku mau bikin tebak-tebakan. Ayo, bola apa yang bisa untuk baking? Ayo, siapa yang tahu? Ayo kameramen, ada yang tahu? Nggak tahu. Beneran nggak tahu? Mau tahu jawabannya? Bentar ya, kasih jawabannya. Yang pasti adalah bola Deli. Hari ini aku akan bikin cheese button cookies. Cookiesnya itu adalah bulat ya, karena dia kan button ya, kancing gitu loh. Jadi aku bikin yang bulat. Nah, terus aku lihat-lihat ya di sosmed tuh banyak yang share ya, sepertinya resep-resepnya. Ya, tapi belum ada yang seperti ini. Karena hari ini aku akan bikin resepnya gluten free. Oke, kita mulai aja ya. Di sini ada butternya, aku masukin ya. Butternya tuh terserah ya, kalian mau pakai yang salted atau unsalted, terserah ya, yang mana aja. Karena salted ya atau asin di butter itu dia nggak terlalu asin seperti garam. Terus sudah gitu kalau misalnya ini diganti sama margarin, teksturnya pasti berubah. Jadi aku full butter ya di sini ya. Jadi kalau kalian mau padukan margarin dengan butter, misalnya butternya separuh, margarinnya separuh, terserah suka-suka. Hari ini aku full butter ya. Kemudian di sini ada kuning telur ya. Nah, untuk resepnya semua aku sudah tulis di description box ya supaya nggak salah ya. Terus di sini ada vanila ya. Nah, vanila ya, ini boleh kamu pakai yang bubuk, boleh kamu pakai yang cair ya. Aku pakai sedikit aja di sini. Ini hanya 1/4 sendok teh ya. Oke. Kemudian aku akan mixer ya supaya kecampur ya kuning dan butter. Telur dan butter. Udah. Segini aja ya, sampai kuning telurnya itu hancur ya. Kemudian kita akan masukkan keju parmesan. Keju parmesan ini warnanya lebih pucat ya dibandingkan dengan keju edam ya. Nih, keju edam tuh biasanya kalau dijual di toko bahan kue itu yang ada kulitnya warna merah. Ya. Itu namanya keju tua, ada berbagai macam merek ya. Jadi kalian boleh sesuaikan dengan budget dan selera kalian. Ini kita mixer lagi. Dah. Cukup seperti ini ya, kelihatan ini ya, warnanya lebih pucat ya pastinya, tapi jangan terlalu sampai kembang banget, hanya untuk fluffy aja supaya butternya nggak gumpal ya. Kemudian nextnya kita akan masukkan tepung tapioka bola Deli ya. Ini semua tepung yang merupakan jenis tepung gluten free ya. Kemudian ada tepung beras bola Deli dan ada tepung maizena. Nah, ini kita masukin ke sini, juga ada terakhir susu bubuk. Nah, selesai, kita akan mixer lagi. Nah, bentuknya akan seperti ini. Nah, kayak crumble ya. Tuh. Ya. Ini pastikan semua sudah keaduk ya. Terus kita akan siapkan plastik ya. Ini ada plastik yang biasa kamu belanja buah lah, yang food grade lah ya. Kemudian di sini aku pakai penggaris cookies ya, yang ukurannya 0,5 cm tingginya. Nah, ini kita masukkan aja adonan cookiesnya ke sini. Kemudian kita lipat plastiknya, kita jadikan dia gumpalan gini. Tuh. Ya, kita taruh di sini. Ini gunanya penggaris cookiesnya yang ketebalannya 0,5 cm. Tuh ya, kita taruh gini. Kemudian kita tutup pakai plastik ya. Tuh, kita giniin supaya nggak lengket. Terus supaya penggaris cookiesnya nggak kemana-mana. Kemudian kita tipisin. Nah, kalau membuat cookies itu ketebalan memang harus sama ya. Supaya supaya matangnya sama ya. Kalau satunya tebal, satunya tipis, nanti satunya masih mentah ya, satunya udah matang. Tebalannya sama dengan ketebalan penggaris cookiesnya ya. Kemudian aku punya cetakan yang seperti ini ya. Kalau kalian nggak punya, kalian bisa pakai belakangnya spuit ya. Pokoknya yang bulat ya. Terserah sih ya mau berapa aja, pokoknya bulat, namanya kita bikin kancing ya. Oke, terus kita tinggal tuh ya. Ini aku celupin ke tepung maizena ya, supaya nggak lengket di cetakannya. Kemudian kita susun kayak gitu, lalu kita angkat. Kemudian kita susun ya. Sini rapi ya. Kalau bisa jaraknya sama, karena juga mempengaruhi untuk ratanya matangnya ya.
Setelah ditata seperti ini, kita akan panggang ya. Kalau di oven aku menggunakan oven Giant dari Oxon ya. Aku menggunakan suhu 150 derajat Celcius. Kamu bisa gunakan api atas bawah selama 30-40 menit ya. Semakin kecil, kue keringnya akan semakin tahan lama ya. Jadi kalau kamu panas banget oven kamu bisa turunin sampai 140, 130, pokoknya sesuaikan dengan oven kalian. Nah, Desi Lover and Sobat YouTube, ini bola-bolanya yang tadi dibuat baking ya. Aku suka banget pakai tepung beras dari Bola Deli, terus ada tepung ketan dari Bola Deli, juga mereka punya tepung tapioka, tepung maizena, dan juga gula halus ya. Kenapa sih aku suka? Karena dia harumnya alami dan juga warnanya putih dan nggak bau apek, oke? Nah, sambil menunggu cookiesnya matang, kita akan bikin toppingnya. Toppingnya simple banget ya, itu kita bisa sebutnya glasur ya, atau royal icing ya, atau apa ya, mereng ya yang kaku gitu ya. Jadi nanti kalau dimakan dia akan ada rasa manisnya dari situ ya. Ini ada putih telur ya. Bahan-bahannya pasti ada putih telur, kemudian ada gula halus Bola Deli ya. Ini boleh kamu ayak, boleh enggak, karena dia sudah sangat halus sekali ya. Kemudian kita akan mixer dia dengan kecepatan tinggi sampai kental ya. Ini kita aduk dulu supaya gulanya nggak kemana-mana. Oke, kita mixer ya. Nah, teman-teman, ini sudah mulai kaku ya. Nah, kakunya seperti ini. Nah, karena cuaca di Indonesia ini kan cukup lembab ya, jadi kita perlu menambahkan tepung maizena ya. Aku menggunakan tepung maizena Bola Deli ya, karena dia halus. Aku nggak usah ayak lagi ya. Dan juga kalian bisa gunakan vanila ya. Vanilanya di sini penting ya. Mau pakai yang cair ataupun pakai yang bubuk ya, nggak apa-apa. Dia supaya menghilangkan aroma dari putih telurnya ya. Kadang-kadang kan ada yang dikasih lemon ya, tapi kok lemon tuh takutnya nanti kayak ada asam-asamnya. Jadi aku pakainya vanila. Pastikan vanila yang kamu pakai itu tidak mengandung oil atau glukosa yang berlebihan, karena itu menyebabkan nanti toppingnya tuh tidak bisa crunchy kayak gitu. Ini aku akan aduk gini dulu ya. Kemudian aku akan mixer. Nah, kita lihat sekarang adonannya seperti apa. Nah, seperti ini. Untuk toppingnya udah jadi. Nah, aku mau ada dua variasi ya. Yang pertama itu warnanya original ya, putih. Sebenarnya sih yang paling banyak sih warnanya di original white ya. Tapi yang satunya aku mau kasih bubuk coklat biar ada variasi rasanya ya. Oke, kita sisain untuk yang coklat. Tuh. Nah, kita tinggal begini. Terus kita ikat ya. Tuh. Kayak gini. Terus kita bikin yang coklat ya. Nah, kalau yang coklat ini kamu mau seberapa aja itu sebenarnya terserah ya. Ini karena untuk apa? Kasih warna dia ya. Jangan lupa untuk bubuk coklat itu harus diayak ya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Kita strap ke bawah ya supaya rapi, kemudian kita ikat. Oke, sudah jadilah toppingnya dua rasa topping. Nah, cookiesnya udah mateng ya, jadi hasilnya seperti ini. Ups. Nah, bisa dilihat ya, kalau dilihat dari teksturnya itu ada kayak bintik-bintik gitu, warna merah-merah gitu kan, itu keju edamnya dan parmesannya yang udah mateng. Cookies kalau sudah mateng jangan langsung diangkat dari loyangnya. Kenapa? Karena loyangnya kan masih panas, jadi masih ada proses pematangan untuk cookiesnya. Jadi biarkan dulu di dalam loyang hingga cookiesnya lebih dingin dan lebih kokoh, sehingga diangkat juga nggak hancur. Nah, ini cookiesnya udah dingin, aku mau tunjukin ya, karena banyak sekali yang salah dalam memanggang cookies yang ada edam, ada parmesan maupun ada keju cheddar. Kalau cookies jenis yang ada parmesannya atau ada edamnya, ada keju cheddarnya tidak matang sempurna, maka nanti dia malah melempem ya. Jadi dia teksturnya aku potek ya. Di bawah pasir seperti ini, terus bintik-bintik merahnya sudah kelihatan. Lalu ya, ini kalau dipotek tuh lihat bagian dalamnya, dia akan crunchy banget gitu ya. Terus bagian dalamnya kelihatan tuh udah mateng banget ya, edam sama parmesannya. Jadi kalau misalnya nggak seperti ini, jelas aja cookies kalian akan melempem teksturnya. Nah, sekarang aku akan beri toppingnya ya. Tadi kita sudah buat kan. Nah, ini tinggal digunting ya. Digunting ujungnya ya. Jangan terlalu kecil guntingnya ya, cukup lebar supaya nanti keluarnya pas bulatnya sama seperti
biskuit yang kita pakai kayak gitu. Oke, kita mulai ya. Aku pakai yang coklat nih ya. Tinggal gini aja. Tinggal dipencet ke sini, terus tarik gini. Pencet lagi, tarik. Terus sebagian warna putih ya. Ya, ini warna putihnya. Tadi ini kan telurnya mentah ya, jadi kita harus panggang lagi. Sebenarnya dia diangin-anginin sampai besok juga akan kering, tapi aku lebih prefer untuk dipanggang kembali. Aku panggangnya suhunya sekitar 80–90 derajat Celcius selama 1,5 jam karena ini tebal ya. Nah teman-teman, aku punya tips ya, kalau misalnya oven kamu tuh cenderung panas ya, lebih baik setiap 30 menit kamu buka pintunya, lalu kamu tutup kembali ya. Nah, kalau sudah matang seperti ini ya, tandanya warnanya sudah doff ya, terus kalau dipegang udah keras ya. Kemudian kalian harus lihat nih, harus coba satu. Misalnya kalian gigit atau pecahkan bagian sininya, nanti dia sudah kering banget ya. Ini kita tunggu dia sampai dingin ya. Kita bisa pindahkan ke cooling rack ya. Nah, kalian juga bisa buat ide jualannya. Misalnya kalian mau packing seperti ini. Nah, packing seperti ini. Terus biasanya aku kasih silika gel. Silika gel ini yang food grade ya. Jadi dia untuk menyerap kelembapan ya. Karena toples-toples seperti ini nih sebenarnya nggak kedap banget. Jadi bisa kapanpun melempem ya. Jadi misalnya kalian sudah buat banyak kemudian melempem, kalian bisa panaskan lagi loh di oven dengan suhu rendah ya. Misalnya 100 derajat Celcius selama 30 menit. Nanti dia akan renyah kembali ya. Oke Desi Lover and Sobat YouTube, inilah cheese button cookies gluten free ala Diana Cahya. Ini juga bisa jadi ide jualan kalian untuk hari Lebaran, hari Natal maupun occasional yang lain ya. Karena cookies ini sangat diminati di berbagai kalangan ya. Jangan lupa share bila kamu sangat suka dengan YouTube channel Diana Cahya, dan jangan lupa subscribe dan klik lonceng di bawah ini supaya tidak ketinggalan update berikutnya dari YouTube channel Diana Cahya. Sampai ketemu, happy baking, bye!